Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisrina Widayanti dengan NIM C240120137 dari kelompok 3 Praktikum Analisis Data Sumber Daya Perikanan dan Lingkungan Perairan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi R Software untuk menghitung korelasi. Langsung saja langkah pertama, di sini teman-teman semua bisa menuliskan informasi berupa nama, NIM, dan sebagainya. Dan jangan lupa disertakan tagar atau hashtag ya, karena dalam aplikasi ini hashtag dianggap sebagai komen dan bukan sebagai perintah. Langsung saja langkah selanjutnya, menginstal package GGP UBR. Nah, menginstalnya gimana? Caranya di sini kita kita ketik GGP UBR. Nah, di sini udah ada. Bagi yang belum menginstal, kita perlu menginstalnya terlebih dahulu. Tapi di sini karena saya sudah menginstalnya, jadi langsung aja kita cari GG Sketcher untuk fungsinya ini untuk membuat diagramnya nanti ya. Nah, ini dia scatter plotnya. Setelah itu, langsung aja di sini terdapat soal teladan 1. Di soal teladan 1 diketahui data X sebagai berikut. Didefinisikan sebagai kumpulan data ini ya. Terdapat 10 data X. Lalu di sini ada juga data Y. Ini dia. Ada 10 juga. Nah, ini dia. Data Y ini didefinisikan sebagai kumpulan data ini ya. Lalu jika diklik run di sini, nah maka akan muncul di konsol dan di environment juga akan muncul. Ini data X-nya sebagai berikut. Lalu kita ketik run lagi jika ditanya baris ke-16 X-nya, kita run lagi. Nah, muncul kan di sini ya. Lalu Y-nya kita run juga, muncul di environment, di konsol juga ada, lalu kita run lagi. Nah, untuk selanjutnya, kita mencari korelasi untuk data X dan Y menggunakan metode Pearson, yaitu metode yang sebelumnya kita pernah mencarinya secara manual ya. Nah, kita langsung aja di sini kita ketik run. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Ininya hasilnya adalah sebagai berikut korelasinya. 0,8930454. Nah, ini dia korelasinya. Lalu kita mencari korelasi tes atau uji korelasinya. Sama untuk data X dan data Y menggunakan metode Pearson. Lalu kita ketik run. Nah, di sini didapatkan T sama dengan 5,6136 dan DF-nya 8. Kenapa DF-nya 8? Karena di sini diketahui jumlah datanya itu 10 dan rumus DF itu sendiri adalah N-2 di mana N-nya berjumlah 10. Lalu diketahui juga P-value-nya yaitu 0,5022. Nah, nilai P-value-nya ini kan 0,05, berarti di sini tuh lebih dari 0,5 itu dianggap sebagai terima H0 dan jika kurang dari 0,05 itu dianggap dia menolak H0. Nah, di sini hipotesisnya berarti alternatif hipotesisnya true correlation is not equal to 0. Di mana persen confidence intervalnya yaitu 95%. Ini tuh bisa disebut juga sebagai SK-nya ya. Berarti selang kepercayaannya 95% di antara 0,6 sekian dan 0,97 sekian, yaitu 0,8930454. Lanjut, kita mau memvisualisasikan terhadap diagram scatternya ya. Kita di sini kan tadi udah menginstal GGP UBR-nya, lalu kita ketik library. Maksudnya ini untuk memanggilnya ya. Jadi kita run. Nah, di sini kita mau membuat data frame-nya. Maksudnya itu data frame dari data X dan data Y ingin dibuat seperti tabel gitu. Jadi kita di sini ketik dataku. Sebenarnya di sini boleh aja kita mengetik angka ataupun apa, terserah kita mau namanya apa. Di sini kita nulisnya dataku ya. Lalu kita run. Nah, di sini udah ada dataku, bisa dilihat. Jadi dalam bentuk tabel seperti ini. Dan ini data X, yang ini data Y. Oke, lanjut. Kita mau langsung aja memvisualisasikan terhadap diagram scatternya ya. Di sini kita tulis dataku, yaitu di mana X-nya itu sebagai data X, Y-nya adalah data Y, dan H-nya itu line atau garis regresinya. Nah, lalu juga ada confidence interval, yaitu ini di sini. Yang ini ya. Nah, yang ini nih. Yang ini deh. Kita anggap benar, lalu koefisien korelasinya, dan juga metode korelasinya yaitu metode Pearson ya. Ini juga ada sumbu X, di mana sumbu X-nya itu sebagai TP dan sumbu Y-nya adalah hasil ikannya. Lalu
kita run. Nah, oke, setelah kita run, maka akan muncul diagram seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, ini dia kan diagramnya ya, kita zoom. Nah, di sini ada sumbu Y sebagai hasil ikan, dan sumbu X-nya TP. Ini merupakan skalanya. Nah, di sini koefisien relasinya itu 0,89, dan P-value-nya kurang dari 0,5, berarti di sini min 0,4. Nah, selanjutnya di sini garis ini yaitu garis regresi linearnya, yaitu ini ya, yang ini garisnya. Lalu warna abu-abu di sini menunjukkan selang kepercayaan atau confidence interval, yaitu 95%. Nah, ini ada atas ada bawah ya. Nah, oke, seperti ini ya untuk diagram sketsernya. Lalu kita lanjut. Oke, di sini ada teladan 2. Soal teladan 2 itu diketahui panjang ikan. Data panjang ikan seperti ini. Ada 15 ya. Ada 15 data, dan juga logam berat ada 15 data juga. Karena harus sama ya. Karena kalau tidak sama tidak bisa dianalisis. Seperti itu. Sama seperti teladan 1, langsung saja kita run. Nah, maka akan muncul di environment dan di console. Di console udah muncul, kita run lagi. Lanjut untuk logam berat, kita run juga. Sudah muncul juga di environment, dan di console juga sudah muncul, kita run lagi. Oke. Sama seperti teladan 1 juga, kita mencari korelasi dari panjang ikan dan logam berat menggunakan metode person yang kita pernah berlatih menggunakan cara manual ya. Lalu langsung saja kita run. Di sini didapatkan nilai 0,6324818. Nah, karena di sini nilai korelasinya bernilai negatif, maka ada hubungan negatif ya antara panjang ikan dan logam berat. Jika ikan semakin panjang, maka konsentrasi logam beratnya akan semakin rendah. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, kita melakukan uji korelasi sama dari data panjang ikan dan logam berat dengan metode Pearson, lalu langsung saja di sini kita run. Nah, di mana kita mendapatkan data dari panjang ikan dan logam berat. Didapat T sama dengan min 2,9441 dan DF-nya 13. Kenapa 13? Karena di sini tersedia datanya sebanyak 15 dengan rumus DF sama dengan N min 2. 15 dikurangi 2 sama dengan 13 ya. Di sini P value-nya 0,0114 yang berarti lebih kecil ya dari 0,05, berarti bisa diartikan di sini itu menerima HA atau menolak HO-nya ya. Oke, di sini kita diketahui confidence intervalnya itu 95% ya. Ini dia nilainya di antara min 0,8646127 dan min 0,1778378. Dan ini dia nilai korelasinya sebesar min 0,63 sekian. Langsung aja kita bisa visualisasikan menggunakan scatter plots ya. Di sini kita sama seperti teladan 1, klik library, lalu kita run. Di sini saya membuat data frame-nya dengan nama datamu. Kalau yang tadi kan dataku, di sini datamu ya. Bebas sih sebenarnya antara panjang ikan dan logam berat. Lalu langsung saja kita run. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini untuk panjang ikan, datanya seperti ini. Dan ini untuk logam beratnya. Oke, lanjut. Langsung saja kita buat ya scatternya. Di sini kita run. Nah, terlihat bahwa diagramnya menurun karena tadi nilainya bernilai negatif ya. Di mana di sini R-nya sama dengan min 0,63 dan P-value-nya 0,011 atau kurang dari 0,05 ya. Di sini yang warna abu-abu ini seperti tadi, ini merupakan confidence intervalnya 95%. Nah, kemudian titik-titik ini yaitu persebaran datanya ya. Kita bisa lihat di sini jika persebaran datanya mendekat, titik-titik ininya rapat, berarti memiliki hubungan yang erat. Dan jika berjauhan seperti ini, berarti memiliki hubungan yang tidak erat ya. Karena di sini R-nya min 0,63. Nah, di sini ya, kita zoom. Sepertinya kurang ini. Jadi langsung saja di sini juga kelihatan kan ya, konsentrasi logam berat ini sebagai sumbu Y dan panjang ikannya sebagai sumbu X ya. Data diagram ini didapat dari sini ya, di mana X-nya itu dari data panjang ikan, Y-nya data logam berat, kita tambahkan juga garis regresinya, dan ada
confidence interval, ada koefisien korelasi dan metode korelasinya menggunakan metode Pearson. Lalu untuk sumbu X-nya, yaitu kita tuliskan panjang ikan, dan sumbu Y-nya konsentrasi logam berat ya. Oke, lalu di sini terdapat beberapa metode lain ya. Di antaranya itu metode Kendall dan Spearman. Oke, kita coba run. Di sini nilai korelasinya minus 0,4 ya. Lalu untuk metode Spearman kita run juga. Nah, didapat minus 0,6184 sekian. Kenapa berbeda? Karena pendekatan dari rumusnya juga berbeda. Jadi rumus ini cukup kita ketahui saja karena kita menggunakan rumus yang ini ya, teman-teman, yang sudah tadi kita pelajari. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi R Software untuk menghitung korelasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.